Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Teman-teman, sungguh bersukacita kita dapat kembali bersekutu pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan gembira. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian bersuka dalam Tuhan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, pada hari ini kita akan memulai kebaktian online. Tuhan tolong berkati kami agar kebaktian ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita mendengarkan Mazmur pujian yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 12. Teman-teman kita akan membacakannya secara bergantian, masing-masing satu ayat. Mari kita mendengarkannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Di setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya kita daripada pelanggaran kita. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Allah pemilik hidup dan kehidupan ini, terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati, biarlah kami bisa mengerti dan memahami, bahkan mau melakukan firman dalam kehidupan beriman kami. Di dalam Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu Guru, firman Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Ya. Nah, firman Tuhan tadi sudah dibacakan oleh kelima teman-teman kita ya, yang secara berganti-gantian tadi ya, satu ayat satu anak ya. Dan saya tidak perlu lagi untuk membacakan firman Tuhan ya untuk hari ini karena sudah dibacakan oleh teman-teman kita tadi ya.
Nah, Bapak Ibu guru serta anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema kita di kebaktian hari ini adalah sejauh timur dari barat. Ya. 13 Mei 2018 mungkin akan menjadi tanggal tak terlupakan bagi Ibu Weni, Angelina, dan Bapak Eri Hudojo. Kedua anak mereka tewas dalam serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab di gereja Santa Maria tak bercela. Hari Minggu pagi itu, mereka pergi ke gereja untuk mengikuti misa pagi. Kedua anak mereka, Vincentius Evan Hudojo yang pada saat itu berumur 11 tahun, dan adiknya Nathanael Ethan Hudojo yang pada saat itu berusia 8 tahun, turun terlebih dahulu dari mobil bersama ibunya, sementara ayah mereka memarkir mobil. Nah, Evan pada saat itu menggandeng tangan adiknya setelah turun dari mobil. Tanpa disangka, ketika mereka hendak memasuki gereja, sebuah bom meledak dan menghempaskan tubuh Evan dan Nathan. Keduanya terluka parah akibat serpihan benda logam dan pendarahan yang mendalam. Tidak lama setelah itu, mereka dibawa ke rumah sakit. Tetapi ternyata ketika berada di rumah sakit, keduanya pun meninggal. Sungguh tak terbayangkan luka hati yang dialami oleh kedua orang tua Evan dan Nathan. Mereka tiba-tiba harus kehilangan kedua anak mereka sekaligus. Mungkin kita merasa akan wajar jika orang tua Evan dan Nathan menyimpan kepahitan, kemarahan, bahkan dendam kepada para pelaku. Namun, dalam peringatan 1 tahun peristiwa bom gereja di Surabaya, dengan wajah yang tenang, Ibu Weni mengatakan, "Saya berusaha membiasakan diri, tidak ada lagi anak-anak. Kenangan sama mereka, saya selalu ingat. Kenangan yang jahat sudah saya lupakan. Saya sudah memaafkan. Saya sudah tidak ingat lagi wajah tersangkanya." Teman-teman, kekuatan apa yang mampu menggerakkan hati seorang ibu sehingga dapat mengampuni orang yang merenggut nyawa buah hatinya? Pernyataan Ibu Weni yang bersedia mengampuni para tersangka menjadi refleksi imannya yang paling mendasar kepada Tuhan, yaitu bersedia mengampuni sesama. Mengampuni bukan hanya perkara yang kecil-kecil saja, namun juga yang terbesar sekalipun. Mengapa? Karena besar pula pengampunan Tuhan bagi kita. Karena pengampunan Tuhan telah terlebih dahulu dinyatakan di dalam diri kita, sehingga semestinya lah kita juga memberikan pengampunan kepada sesama kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah penggalan syair lagu dalam lagu Sejauh Timur dari Barat. Kalimat ini ingin menyatakan bahwa tidak lagi pernah bahwa Tuhan tidak lagi pernah mengingat dan melihat pada dosa dan pelanggaran kita. Kasih-Nya besar melampaui segala kesalahan kita. Lagu yang cukup populer ini merupakan ciptaan dari Jonathan Prawira. Ia merupakan seorang pencipta lagu rohani yang cukup aktif dan menghasilkan lebih dari 500 nyanyian. Ia memulai pelayanannya pada tahun
1989. Sebelum mendedikasikan diri dalam pelayanan ini, ia merupakan salah seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta. Namun pada tahun tersebut, ia mengalami sebuah pengalaman iman yang membuat dirinya tidak takut untuk menyerahkan kehidupannya dalam dunia pelayanan. Menariknya, Jonathan Prawira sebenarnya tidak bisa bermain musik. Ya, bahkan pada waktu sekolah, ya, ia menjadi salah satu murid yang mendapatkan nilai musik yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, ia tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan menjadi pencipta beragam lagu rohani. Pengalaman ini membuat Jonathan berefleksi bahwa kasih Allah begitu besar. Tuhan ternyata memaklumi segala keberadaan kita dengan semua kelemahan kita. Mazmur 103 ayat 14 mengatakan demikian. Sebab ia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur ini membuat dirinya semakin menyadari bahwa sosok Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun memang ada. Tuhan memahami segala penderitaan dan kehinaan diri manusia. Ya. Atas segala kehinaan dan kerendahan ini, Allah justru tidak membuang manusia. Allah tidak marah, ya, atau kemarahannya tidak lama. Justru yang terjadi, Allah memandang kita dengan menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ia menjauhkan pelanggaran itu ibarat jarak dari timur ke barat. Berapa jaraknya dari timur ke barat? Tidak ada yang tahu. Ya, mengapa? Mengapa tidak ada yang tahu? Karena tidak ada ujungnya. Ya, inilah besarnya pengampunan Tuhan. Tuhan memilih untuk tidak melihat lagi segala pelanggaran kita, tidak menyimpan, apalagi mendendam. Ya, keyakinan inilah yang membuat manusia dapat bangkit, ya, dan kembali menjalankan kehidupan. Karena pengampunan dari Allah lah yang memulihkan kehidupan manusia. Teman-teman dan Bapak Ibu yang terkasih, sebagai manusia yang berdosa, tentu kita tidak bisa memulihkan diri sendiri dari dosa. Ketika kita merasa bersalah pada orang lain, pengampunan dari mereka yang akan menjadi jalan pemulihan bagi diri kita dan sesama. Demikian halnya dengan anugerah pengampunan dari Tuhan. Bahkan hanya pengampunan dari Tuhan saja yang dapat menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Teman-teman, kasih pengampunan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Betapapun perbuatan kita hina dan keji, tangan Tuhan senantiasa terbuka bagi pertobatan kita. Di masa pandemi ini, kita masih harus belajar dari rumah, ya. Mungkin juga kakak, adik, orang tua kita juga mungkin kebanyakan beraktivitas dari rumah, ya. Perjumpaan dan komunikasi yang lebih intens setiap hari bisa jadi menimbulkan perselisihan yang lebih sering terjadi juga. Kadang kita kesal, ya, kita marah, kita kecewa, merasa tersakiti karena perbuatan keluarga kita sendiri. Tapi melalui refleksi dari firman dan lagu ini, apa yang menjadi panggilan kita? Anugerah pengampunan dari Tuhan telah menguatkan Ibu Weni mengampuni para pelaku pembunuh anaknya itu. Ya. Mintalah
marilah kita meminta kepada Tuhan juga untuk menguatkan dan melembutkan hati kita di dalam mengampuni sesama kita, mengampuni keluarga kita, mengampuni orang lain yang pernah menyakiti kita, yang membuat kita marah, yang membuat kita kecewa, ya, yang menyakiti kita. Sesulit apapun itu, ya, mari kita minta pertolongan, kekuatan dari Tuhan untuk melakukan pengampunan itu dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab pengampunan Tuhan berlaku tidak hanya pada kondisi tertentu, ya. Dan demikian pula kita diminta untuk melakukan hal yang serupa pada sesama kita, pada keluarga kita, pada orang lain sekalipun, ya. Marilah kita belajar untuk memberikan pengampunan bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat untuk belajar mengampuni lebih sungguh dan belajar untuk meneruskan, ya, pengampunan yang telah Tuhan beri kepada kita, kasih yang begitu besar yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita teruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu serta anak-anak kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih maupun Maha Pengampun, kami tahu Tuhan, firman saat ini tidak mudah kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, lewat karya penyelamatan-Mu, melalui keselamatan dan pengampunan yang telah Engkau curahkan bagi kami juga dimampukan untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin tantangannya banyak dan sulit, tetapi kami yakin lewat penyertaan dari-Mu, kami bisa untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat hari ini Tuhan. Kami mau berdoa buat anak-anak-Mu, siswa-siswi SMP BPK Penabur Tasikmalaya, di dalam menjalani hari-hari mereka. Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari-Mu. Biarlah peran mereka sebagai siswa dan anak mereka boleh jalani, boleh lakukan dengan baik dan selalu mengandalkan Engkau. Biarlah di masa-masa PJJ ini, di dalam kondisi pandemi ini, anak-anak Tuhan tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam melakukan atau menjalani masa-masa PJJ. Engkau berkati juga orang tua yang selalu setia membimbing, yang selalu setia mendampingi. Tolong berikan orang tua terkasih kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, hikmat dari-Mu Tuhan, supaya bisa dengan bersuka cita, bisa dengan semangat selalu mendampingi anak-anak-Mu yang terkasih. Pun kami mau berdoa buat Bapak Ibu guru, pegawai, atau siapapun peran kami di sekolah ini Tuhan. Engkau tolong kami untuk melakukan tanggung jawab kami dengan sepenuh hati. Biarlah apa yang kami lakukan bukan semata-mata untuk puji dan hormat bagi diri kami, tapi semata-mata itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Tidak henti-hentinya kami selalu berdoa dan berharap kondisi kami saat ini yang masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Engkau berkati Tuhan, Engkau sertai kami. Berikan kami kekuatan di dalam menjalaninya. Berikan kami ketaatan di dalam melakukan protokol yang sudah ditentukan. Biarlah kami boleh melewati hari-hari yang terberat sekalipun bersama dengan Engkau. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala sesuatu yang ada di hidup kami asalnya dari-Mu. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Teman-teman, hati kita pasti pernah disakiti, bahkan oleh anggota keluarga kita sekalipun. Kita juga mungkin pernah melakukan hal yang sama. Namun, di dalam penghayatan bahwa Tuhan telah dulu mengampuni dan membuang dosa kita di hadapannya, marilah kita juga melakukan hal yang sama, sehingga melalui perbuatan kita, cerita cinta kasih Tuhan dimasyurkan pada dunia. Mari kita menyanyikan Ku Suka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu Guru serta teman-teman, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin.